Wah, Ada. Gigi. Ada, oke sekali lagi. Bigatron. Istora Senayan. Luar biasa ya, Buff tuan rumah yang akan harusnya menyemangati pula dan mengirimkan positive vibes untuk para pemain dari Bigatron Alpha. Tapi untuk kali ini yang mereka hadapi adalah satu line up yang membawa kemenangan pula untuk Aras GPH di MSC 2022. Betul sekali. Udah ada satu gelar tapi barusan Iron Hook mancing mania akhir ini berhasil. Yap, tapi balik lagi ya dengan sekarang buff yang tidak teriset. Walaupun ada gangguan pula, tapi kali ini Super Ken mencoba untuk bermain agresif dan satu buah retribution berhasil untuk mencuri satu jungle yang dimiliki oleh Demon Kite. Yap, masih ada beberapa pergerakan tapi Lightnya coba lihat, Lightnya dikejar, Lightnya mencoba untuk menggocek. Tapi Demon Kite pun merasakan hasil yang sama karena untuk Baxianya mulai maju ke bagian depan dan Light harus pulang kembali. Yap, Baxia ini strong banget sih di early. Dia bisa mobilitas cepat, dia bisa invasi dengan cepat pula. Tapi dari segi emblem yang memang dibawakan ya dari seorang Baxia dari Super Ken dengan Conclusive Blast ditambah dengan Season Hunter dan juga Vitality. Dia fokus banget untuk sustain tapi Light yang benar-benar selalu terganggu dengan Iron Hook dari Finn. Bagus banget, Manci pada dan akan Scarpa Tapuraja. First blood pun tercipta tapi Demon Kite belum mau menyerah. Demon Kite mencoba untuk bisa keberatan tersebut dan juga menyelamatkan dirinya. Tapi Demon Kite masih berhasil, hanya ada satu orang korban. Yap, dan ini ada dua efek suppress ya dari masing-masing tim. Ada Kaja, dari Light, ada Franco dari Super Finn. Dan itu yang akan nantinya akan membuat dari Demon Kite sulit untuk bergerak. Dan kali ini Bigatron Alpha berhasil untuk bisa memanfaatkan early powernya. Strong dari Baxianya juga ke arah turtle, ke arah invasi dan bahkan satu poin pick off juga. Dan walaupun dari arah PH mau coba untuk ganggu ke arah purple buff yang dimiliki oleh Super Ken, Super Finn udah langsung siap untuk ngejaga dan ngasih teritorinya. Sementara untuk Sorizo sendiri juga masih sangat sustain di dalam area. Dia untuk melakukan farming ataupun melakukan clear terhadap wave minion cepat. Untuk melakukan rotasi cepat. Tiap apapun yang bisa dia keluarkan itu juga membantu mobilitas dia. Tapi Super Ken bergerak ke area purple buff. Purple buffnya masih dapat digunakan tapi ada sebuah informasi. Dan plus untuk sekarang retributionnya loh. Iya. Luar biasa sekali. Numpang lewat. Ternyata kecolongan ya. Iya loh, karena mungkin dari sisi leveling juga kan. Coba lihat, Super Ken-nya level 6, Demon Kite level 5. Poin retribution-nya ya udah jelas. Super Ken menang dan dia memanfaatkan itu. Yap, dan ini benar-benar harus bisa dimanfaatkan dengan cukup baik ya. Dan kita tahu Moreno udah pakai hero nyamannya. Valentina. Betul. Kita udah bisa tahu performa Moreno dengan begitu luar biasa. Dan Super Ken ini benar-benar kenyang banget. Dapetin purple buff ya Demon Kite, dia well farm juga. Dan sekarang Light yang masih level 4, tapi sekarang wow. Eman, lenyap. Itu benar-benar kena Bloody Hand dan di follow up dari damage feeder Astrek Curian dan sekarang benar-benar Lightnya gak bisa dikasih space untuk bergerak. Walaupun Iron Hook-nya belum kena, tapi itu udah jadi teror tersendiri loh. Hampir aja. Hampir. Iron Hook-nya terus-terusan memberikan nightmare yang sangat-sangat membuat pemain dari RSG tidak tenang sama sekali. Tapi Demon Kite ditumbuk sudah. Untungnya masih ada pelabantuan yang hadir tersebut. Tapi dan satu terakhir Sorizo solo pick off. Sorizo, kita udah lihat ya di minggu pertama Sorizo berpeluang dan juga potensi luar biasa. Dengan performa yang begitu baik, bahkan sebelum dengan adanya patch yang terbaru, hero-hero kayak Uranus, kayak Pakito, itu udah jadi makanan sehari-hari. Apalagi makin enakin lagi dengan patch yang terbaru. Dan kita lihat potensi dari Sorizo begitu luar biasa dan bahkan terpaut adanya 2 level bahkan dari kedua belah jungle. Ini dia, Super Ken akankah memberanikan diri masuk ke bagian dalam? Tidak loh. Dia hanya lebih memutar saja, memberi sebuah tindakan di mana dia akan memberikan ancaman terlebih dahulu. Tapi awareness dari pemain Bigatron Alpha juga sangat-sangat baik. Mereka lihat tidak ada player di area tersebut, bukan berarti emang benar-benar tidak ada. Di dalam rerumputan masih menyembunyikan 1000 misteri. Gak mau gambling ya? Gak mau. Gak mau coba-coba, tapi Bigatron Alpha bermain sangat-sangat disiplin ya untuk kali ini. Mereka nggak mau terlalu maksa, mereka nggak mau yang terlalu over commit. Dan sekarang lihat Super Ken bakal coba untuk langsung berotasi lagi dengan cepat. Dia bisa langsung nyari keberadaannya karena
nanti siapapun yang ditabrak, entahlah itu inisiasinya dilakukan oleh Superkin ataupun dari Superfin duluan, itu bisa di follow up dengan cukup gitu loh. Ini dengan adanya Sorizo, Moreno. Sorizo sendirian, Sorizo. Efek tahun masih bisa langsung dielakkan begitu saja, tapi Sorizo masih berhasil kabur, ada flicker pula dikeluarkan guna untuk bisa mendapatkan Sorizo seorang diri. Tapi area XP Lane dari Victor apapun mulai terbuka di area atas. Itu lama banget ya buat bisa numbangin Sorizo dan itu adalah space yang di-create sehingga satu outer turret di arah bottom lane sudah hampir bisa dihancurkan di tangan dari Saken yang kita tahu dia benar-benar gak ada yang megangin. Saken enak banget. Space-nya enak banget, dia free banget juga. Dan sekarang Superken mencoba untuk dicicil tapi memang dari Nuts damage-nya masih belum cukup. Dan sekarang outer turretnya sekarang udah bisa dihancurkan pula. Yap. Sementara untuk MR sendiri, area defensifnya sudah semakin mundur, area farmingnya udah semakin mundur pula. Mau nggak mau dia pun harus sering lagi pergi ke area tengah untuk bisa membantu rekan-rekannya mendapatkan Iron Hook-nya, Blood aja, dan aku pun langsung menggila di area tersebut. Tidak akan ada high ground lagi yang bisa dihasilkan oleh beberapa pemain dari GPS. Dan tempat yang berbeda, ada satu rider rapat yang dikeluarkan pula oleh Eman, tapi terkena pula karena super sakit dan pertempuran yang masih terjadi hari ini. Super dia pula langsung menggila, tapi Dars langsung menghilang pula di area tersebut 2-1. Yap, tapi memang Superken yang hilang ya, tidak ada power of retribution juga. Tapi yang ditugasin untuk ngecek rerumputan nih, muter-muter, itu Superken. Dan di saat informasinya udah disampaikan, Flicker dan juga Iron Hook dari Superfin yang on point. Tapi untuk kali ini, Turtle yang sudah mulai dikontes. Wait. Diamond Kai langsung menghilang, tidak ada retribution dan sekarang Turtle-nya tanpa adanya retribution tapi Superken sudah hadir membawa sebuah cerita indah. Tidak bisa. Ditungguin loh. Benar-benar ditungguin Superken-nya untuk masuk ke area Turtle dan space lagi-lagi yang free banget Saken. Udah dapetin outer turret di area top lane dan sekarang terkena efek stun-nya. Dari Superfin mencoba untuk mundur terlebih dahulu tapi Superken memotong dan memukul mundur Light untuk tidak bisa maju sehingga outer turret dari mid pun berhasil untuk dikantongi oleh Bigetron Alpha. Wow, Bigetron Alpha memberikan ancaman yang tahan TNT. Satu Iron Hook dikeluarkan kembali, nggak kena karena siapapun. Sekarang Nuts yang mencoba untuk langsung kembali dari bagian depan, tapi ada satu di jam mencoba untuk bisa menarik langsung karena Superken yang berhasil didapatkan. Tapi di bagian belakang ada Infinite Space yang dikeluarkan pula, Superman tertinggal sendirian. Apa yang akan terjadi? Akankah Superman bisa kabur dari tersebut? Karena barusan ada satu crossbow dikeluarkan, tapi Moreno masih bisa memberikan sebuah backup dan ujungnya Superman pun berhasil ditangkap. Ya walaupun Moreno mau coba bantu ya, ngasih efek terrifying. Tapi HP yang memang udah tergerus juga, apalagi di virus yang dipegang. Tapi Light kali ini mencoba untuk mundur terlebih dahulu. Terkena efek tahu, tapi Sorizo berhasil Blessed Saken mendapatkan 1 poin kill. Wow, Saken yang well farm. Dengan tanpanya adanya terpick off sama sekali. Masuk dengan damage yang cukup besar. Even pun itu Light sebagai roamer dengan item yang masih memang belum selesai ya. Dia masih punya Stilek Press aja. Dan terus saja bakal mencoba ngarah ke satu buah fleeting time harusnya. Dan itu udah nggak bisa dibendung lagi. Sehingga di saat Sakennya masuk, belum sempat di stop, itu udah kecicil duluan. Dan akhirnya ini menjadi sebuah dominasi yang terlihat dari Bigetron Alpha. Bahkan turretnya tidak ada yang hancur sama sekali selama 8 menit ini. Kita tahu mungkin job desk dari Baxia ya udah bakal nahan badan di depan gitu loh. Untuk memberikan sebuah smoke bomb juga agar Francoy nanti bisa narik di bagian belakang. Tapi lama-kelamaan kalau ini akan menjadi hal yang bisa membuat Light juga menarik terus-terusan. Lalu mereka bisa memberikan damage dengan sangat cepat dengan deretan hero-heronya. Ini bukan lagi menjadi sebuah strategi yang efektif gitu loh. Dan sebenarnya ini ada Valentina juga ya sebagai jawaban. Dia mau pick off atau dia mau follow up. Tapi dengan keunggulan yang sekarang sudah dikantongi oleh Bigetron Alpha, mereka mau coba langsung engage dan juga all in terhadap Lord yang pertama. Sedangkan RSGPH mereka masih cari celah, masih coba untuk dapetin objektif yang mereka mampu dapatkan. Karena kalau mau kontes ke arah Lord pun ini terlalu gambling, terlalu beresiko. Nah, mereka udah punya Lord. Ini lagi yang akan membantu mereka untuk bisa mendapatkan objektif selanjutnya. Inner turret kemungkinan akan roboh dan tidak akan tumbuh kembali. Tapi itu pada berbeda. Coba lihat. Nasya berhasil langsung dihajar habis-habisan. Masih ada purple buff yang harus diperbuka di area tersebut. Barusan purple buff-nya pun tidak bisa diamankan oleh pemain dari RSGPH. Yap. Dan walaupun sebenarnya dari Demon Knight-nya udah coba untuk nyusul ya dari segi levelnya. Tapi Federal Strike kembali dibuka untuk memukul mundur pergerakan dari Bigetron Alpha. Tapi Lord yang pertama sekarang masih ditahan di atas. Wow, mereka dipertemukan dengan kita sengaja lalu dipisahkan oleh damage yang menyakitkan. Dan hilanglah sudah satu orang pula di area tersebut. Tapi Eman menjadi korban selanjutnya. Yap, dan Eman yang harus menghilang
Damage yang sudah tidak bisa lagi dibendung oleh Iman itu sendiri dengan Saken yang masuk tanpa ada yang bisa memberhentikan pergerakan dari Saken. Inner turret dari arah GPS juga sudah mulai dirontokkan. Bigetron Alpha terlihat snowballing dan juga dominasinya sulit untuk dilawan oleh RSG. Ini mereka dengan jarak segini udah lumayan banget. Ini baru menit ke 10 loh. Mereka udah berhasil untuk menghilangkan tiap inner turret yang ada di lane of down dari area pertahanan. Tapi di tempat berbeda, hehe. Ngeri. Ngeri. Gak ada follow up. Nahan dulu gak. Padahal Superfin ada beladihan. Tapi gak ada follow up. Damagernya masih jauh-jauh. Mereka mau coba untuk bersabar dulu. Menunggu dari manajemen wave minionnya berjalan. Dan sekarang Bigetron Alpha benar-benar ngandangin pergerakan dari arah GPH yang gak bisa keluar sama sekali. Itu mancingnya Iron Hook-nya boleh-boleh ya dari tadi ya. Bener-bener dah. Ah elah. Kita yang deg-degan. Cuman sekarang Saken. Farming terus, 8.978. Wah ini Saken 8.900 berbanding sebagai damager utama dari RSG dengan 7.300 udah kelihatan banget ya. Ini Saken unstoppable banget. Dan sekarang Light yang harus memang ditugaskan untuk nyari nih satu sosok damage dealernya. Terutama Saken dan juga Moreno. Tapi perlu diingat, KJ ini single target. Jadi mau pilih yang mana? Mau stop Sakennya atau mau stop Morenonya? Itu pun susah dilakukan karena frontlinernya ini ada Soriza dan Superken dan siapapun yang maju. Superfin dengan follow up damage yang udah cukup itu udah gak akan segan-segan lagi kalau di beladihan. Ini tempo yang emang dipertahankan juga oleh pemain RGPN mau gak mau mereka juga gak bisa keluar dari base yang udah membuat mereka harus ada di dalam sini terus-terusan karena pemain Bigetron. Mereka hanya memberikan sampai sini doang nih batasnya. Sampai dari area purple bahkan untuk menuju ke area purple bawahnya nggak tahu nih informasinya. Rumput di dalam itu ada siapa. Tapi untuk sekarang perlahan tapi pasti mereka mulai maju. Light, akankah ada konsil yang digunakan guna untuk bisa mendapatkan satu orang? Wah kayaknya ditahan dulu sih. Karena Lord yang kedua udah muncul. Dengan adanya teritori yang luas dari Bigetron Alpha. Dia menguasai hampir setengah lebih ya dari Land of Down, map yang begitu dikuasai membuat dari arah GPS pun ya ini susah banget untuk nyari informasi. Apalagi roamernya adalah Kaja. Ya oke lah dia bisa buka dari satu warring of order-nya. Tapi kalau dia ketangkep itu bisa mudah untuk di-mounted apalagi item pertamanya itu fleeting time. Benar dan sekarang Saken jauh lebih unggul daripada Superken. Aqua. Oke. Tertrigger. Iya, tertrigger. Terpancing ya. Lord hadir, tidak ada high ground. Ya, ini menjadi informasi sebuah hal yang bisa dimanfaatkan. Apakah wave mini ada di bagian tengah akan mereka dorong dengan sangat cepat karena mereka juga mendapatkan informasi. Federal udah dikeluarkan barusan. Yap, tapi sebenarnya cooldownnya mungkin masih akan sebentar lagi nih ya. Tapi Lord yang sudah masuk ke arah middle sekarang udah langsung nge-charge dan base turret nampaknya tidak bisa di-defense kembali oleh arah CPH. Yap, Sorizo masuk lewat bagian bawah. Federal Strike dikeluarkan. Ada Nuts yang mencoba untuk maju. Hey, super sakit tapi di Pajas banyak berhasil untuk mendapatkan langsung arah Eman. Satu orang yang sangat penting. Ketarik di dalam GPN. Tapi Aronuk yang berhasil didapatkan pula sakit. Telah terjadi aksi penculikan terang-terangan ada Winter Trajan di depan umum. Yang memang sudah terhadap blessing. Duet for winning di game yang pertama untuk Bigetron Alpha.